Yes, alhamdulillah kabar baik Jumat berkah. Erick Thohir resmi sampaikan ke publik tidak akan berhenti cari pemain naturalisasi timnas Indonesia ke seluruh dunia demi berjaya di level Asia bahkan dunia. Sampai lakukan kerjasama hebat dengan sosok ini. Pembenci naturalisasi seketika menangis kejang menderita melihatnya. Luar biasa Pak Erick. Ini kronologi selengkapnya. Lanjutan Liga 2 Inggris musim 2024-2025. Bristol City versus Oxford United. Debut perdana memukau Marcelino Ferdinand langsung jadi starter di laga ini dan bermain full 90 menit, semoga terjadi. Di sisi lain ini, kabar terbaru pemain berjuluk Marchang ini dan kaitannya dengan Shin Tae-yong. Begini penjelasan lengkapnya. Benar-benar macan Asia kini bangkit dari tidurnya. Ini 6 negara top Asia yang kini auto gemeteran jika dihadapkan dengan kekuatan dahsyat timnas Indonesia. Nomor 1 dan 2 negara langganan Piala Dunia loh. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya hanya di sini. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman auto kecewa berat jika Tijani Reijnders yang juga gelandang klub raksasa Italia AC Milan memutuskan mundur dari skuad timnas Belanda dan pindah ke warganegaraan menyusul adiknya Liano Reijnders. Di sisi lain, Liano terang-terangan begini ke publik sampai bawa-bawa kakaknya. Apakah ini tanda bagus? Simak ulasannya hanya di sini. Makanya jadi anggota DPR jangan ngomong ngawur usai sebut tidak ada kebanggaan jika naturalisasi timnas Indonesia. Anggota Dewan Nuroji langsung minta maaf usai diserang netizen timnas Indonesia. Bahkan langsung ambil keputusan sangat aneh dan janggal begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini berita selengkapnya. Nih, info satu lagi khusus untuk subscriber setia channel Indonesian Soccer. Kabar terbaru naturalisasi Jairo Rijdelwold akhirnya kembali bocor. Media asal Belanda Ajax Fanatics ungkap rahasia besar. Penasaran dengan kabar terbarunya? Tonton video sampai selesai. Australia jelas makin terdesak dan terpojok kalau gini ceritanya. Dulu sombongnya minta ampun selebrasi songong di depan fans timnas Indonesia, Erick Thohir tepat kemarin pagi langsung buat pernyataan super keras untuk membungkam mereka di kualifikasi Piala Asia nantinya. Seperti apa ulasan selengkapnya? Berikut informasinya. Shin Tae-yong mendadak gemparkan bumi Pasundan tepat tadi malam. Dua pemain timnas Indonesia terlibat aksi keras super mentality tinggi yang bisa tingkatkan persaingan di skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu sampai ngomong gini, temukan talenta baru untuk juara ASEAN dan SEA Games musim depan kah? Ini informasi selengkapnya. Nih lagi-lagi channel Indonesian Soccer punya info satu lagi, ada pemain keturunan Indonesia Jerman ditemukan scouting squad Der Panzer. Ternyata ada darah orang tua dari Kebumen, Jawa Tengah. Ia bernama Said Berkic. Dipanggil timnas kelompok umur Jerman, tapi bisa direbut ke timnas Indonesia karena masih ada peluang. Ini dia profil selengkapnya. Wow, breaking news tepat beberapa menit yang lalu, gila ini benar-benar efek kehebatan Shin Tae-yong. Pelatih Australia Graham Arnold resmi mengundurkan diri usai dipermalukan timnas Indonesia. Bahkan Federasi Sepak Bola Australia buat pengumuman begini ke publik. Ini penjelasannya. Benar-benar bikin geger publik. Disaksikan lebih dari 50.000 orang. Gelandang muda Spanyol titisan Lionel Messi, Lamine Yamal resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Diantar langsung sang ibu ke Indonesia. Fakta atau hoax? Dibocorkan langsung oleh channel YouTube Media Sports. Ini penjelasan detailnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini.
agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar baik Jumat berkah. Erick Thohir resmi sampaikan ke publik tidak akan berhenti cari pemain naturalisasi Timnas Indonesia ke seluruh dunia demi berjaya di level Asia bahkan dunia. Sampai lakukan kerjasama hebat dengan sosok ini. Pembenci naturalisasi seketika menangis kejang menderita melihatnya. Luar biasa Pak Erick. Ini kronologi selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan mengenai masa depan proses naturalisasi pemain yang tengah hangat diperbincangkan. Isu ini ramai dibahas terutama di media sosial setelah beberapa anggota Komisi X DPR RI mempertanyakan hingga kapan proses ini akan berlangsung. Saat berdampingan dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, Erick menjelaskan bahwa naturalisasi pemain adalah program jangka panjang. Ia menekankan bahwa semua langkah yang diambil PSSI sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Di era demokrasi, perbedaan pendapat itu wajar. Namun dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus memiliki target untuk meningkatkan prestasi Timnas, ujar Erick. Ia menambahkan bahwa metode yang digunakan adalah terhormat. Aturan FIFA menjelaskan bahwa setiap negara berhak menaturalisasi pemain, jelasnya. Erick memberikan contoh, kita bisa lihat Timnas Belanda yang banyak memiliki pemain keturunan Suriname atau Timnas Perancis yang juga diisi pemain dari bekas koloni mereka. Dia melanjutkan bahkan Spanyol pernah menarik Diego Costa dari Brasil dan Italia juga mengambil pemain Argentina. Menurut Erick, sepak bola adalah event global di mana semua terbuka sesuai dengan aturan FIFA. Pemain naturalisasi yang bisa bermain adalah yang sudah berada di liga selama 5 tahun atau yang memiliki keturunan Indonesia dari orang tua atau kakek nenek, tambahnya. Erick menekankan komitmen bersama Pak Menteri, kami ingin fokus pada semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat tim nasional. Apa pendapat kalian tentang pandangan Erick Thohir ini? Apakah kalian setuju dengan proses naturalisasi pemain? Mari berdiskusi di kolom komentar. Lanjutan Liga 2 Inggris musim 2024-2025. Bristol City versus Oxford United. Debut perdana memukau Marcelino Ferdinand langsung jadi starter di laga ini dan bermain full 90 menit, semoga terjadi. Di sisi lain ini, kabar terbaru pemain berjuluk Marchang ini dan kaitannya dengan Shin Tae-yong. Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki keyakinan yang kuat bahwa Marcelino Ferdinand akan menghadapi tantangan yang tak mudah dalam usahanya menjadi bagian dari tim utama Oxford United di divisi Championship. Meskipun Shin percaya pada potensi Marcelino, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini memerlukan waktu dan usaha. Saya pikir dia seharusnya bisa jadi bagian dari tim. Namun soal bermain penuh selama 90 menit dari awal masa bergabung tidak akan mudah, ungkap Shin. Ia melanjutkan awalnya mungkin dia hanya akan bermain 5 menit, 10 menit di lapangan. Tetapi menit bermain itu jadi kesempatan buatnya untuk merasakan sepak bola Inggris. Dalam masa transisi ini, Shin berharap Marcelino dapat terus belajar dan berusaha keras. Yang terpenting, mantan pemain Persebaya ini harus memahami kekurangan yang dimilikinya agar bisa terus berbenah. Secara langsung dia harus menyadari aspek mana yang harus ditingkatkan. Dari sana dia bisa bekerja keras dan hanya itu caranya, tambah Shin. Ia meyakini bahwa dengan ketekunan Marcelino akan mampu bermain 45 menit dan akhirnya menginjakkan kaki di lapangan selama 90 menit penuh. Dia harus mengatasi situasi sulit dan memberikan hasil untuk mendapatkan tempat. Marcelino resmi bergabung dengan Oxford United pada 19 Agustus lalu dengan kontrak selama 2 tahun hingga 30 Juni 2026. Bagaimana pendapat kalian tentang perjalanan Marcelino di Oxford United? Apakah kalian optimis dia bisa beradaptasi dengan cepat? Ayo, tuliskan komentar kalian. Benar-benar macan Asia kini bangkit dari tidurnya. Ini 6 negara top Asia yang kini auto gemeteran jika dihadapkan dengan kekuatan dahsyat Timnas Indonesia. Nomor 1 dan 2 negara langganan Piala Dunia loh. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya hanya di sini. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Dari peringkat 173 dunia, mereka berhasil melesat ke posisi 129. Sejumlah negara yang dulunya dianggap superior di Asia, kini mulai merasakan ketakutan saat berhadapan dengan tim merah putih. Kuwait yang pernah menjadi juara Piala Asia 1980 dan lolos ke putaran final Piala Dunia 1982, kini bisa dibilang berada di bawah level timnas Indonesia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, Shin Tae-yong berhasil membawa timnya mengalahkan Kuwait di kandang lawan dengan skor 2-1. Dengan skuad yang kini lebih kuat, peluang Indonesia untuk mengalahkan Kuwait kembali semakin besar. Timnas Cina, yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia 2002 dan menembus final Piala Asia 2 kali, saat ini tampak inferior menjelang laga di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina NetEase bahkan menyebut pelatih Branko Ivankovic akan dipecat jika gagal meraih poin melawan timnas Indonesia, menunjukkan betapa seriusnya tekanan yang mereka hadapi. Thailand, yang dulunya menjadi momok bagi timnas Indonesia, kini mulai ketar-ketir. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang kuat dan telah berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Thailand belum pernah kalah di Piala AFF dari Indonesia, mereka tampaknya semakin waspada terhadap kebangkitan tim Garuda. Vietnam, yang pernah menembus perempat final Piala Asia 2019 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, kini tidak lagi dominan di hadapan timnas Indonesia. Dalam 3 pertemuan terakhir, Vietnam selalu kalah, termasuk hasil 0-1 di Piala Asia 2023 dan 2 kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini memaksa Federasi Sepak Bola Vietnam untuk memecat pelatih Philippe Troussier. Arab Saudi, yang telah 6 kali lolos ke Piala Dunia dan 3 kali juara Piala Asia, juga tidak lagi menakutkan bagi timnas Indonesia. Di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka gagal meraih kemenangan meski bermain di kandang sendiri, menandakan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim besar. Australia, yang selalu lolos ke Piala Dunia dalam 5 edisi terakhir, juga mulai merasakan ancaman dari timnas Indonesia. Di matchday kedua grup C, pertandingan berakhir imbang 0-0. Dengan skuad yang lebih kuat di masa depan, termasuk pemain-pemain top, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk melewati level Australia. Besar harapan kita agar timnas Indonesia dapat melanjutkan performa gemilang ini dan mungkin meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Apa pendapat kalian tentang kebangkitan timnas Indonesia ini? Siapa negara yang paling kalian tunggu untuk dilawan? Tulis komentar kalian di bawah. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman auto kecewa berat jika Tijjani Reijnders, yang juga gelandang klub raksasa Italia AC Milan, memutuskan mundur dari skuad timnas Belanda dan pindah ke warganegaraan menyusul adiknya Liano Reijnders. Di sisi lain, Liano terang-terangan begini ke publik sampai bawa-bawa kakaknya. Apakah ini tanda bagus? Simak ulasannya hanya di sini. Satu darah, berbeda jalan. Itulah yang dialami 2 putra keluarga blasteran Indonesia dan Belanda, Reijnders. Tijjani Reijnders, anak pertama, kini menjadi andalan timnas Belanda setelah pindah dari AZ Alkmaar ke AC Milan. Sementara itu, sang adik Liano bersiap untuk membela timnas Indonesia. Pada hari Senin 23 September 2024, Liano akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di KBRI Den Haag bersama Mas Hilgers, pemain keturunan Manado. Satu momen yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola tanah air adalah duel persahabatan antara Indonesia dan Belanda. Bagaimana jika pertemuan itu terwujud? Tentunya keluarga kami akan sangat bahagia dan bangga kalau kami bertanding. Jadi ada perwakilan di keluarga kami, kakak membela negara ayah dan saya membela negara mama, ungkap Liano dalam wawancaranya dengan Yusa Nugraha, seorang pemain dan YouTuber Indonesia. Liano juga menerima dukungan penuh dari kakaknya dalam keputusan untuk membela timnas Indonesia. Ini adalah contoh sempurna bagaimana cinta terhadap sepak bola dapat menyatukan meski ada perbedaan jalan. Bagaimana pendapat kalian jika duel ini terjadi?
Apakah kalian setuju untuk melihat kedua bersaudara ini berkompetisi di lapangan? Tulis komentar kalian di bawah. Makanya jadi anggota DPR jangan ngomong ngawur usai sebut tidak ada kebanggaan jika naturalisasi Timnas Indonesia. Anggota Dewan Nuroji langsung minta maaf usai diserang netizen Timnas Indonesia. Bahkan langsung ambil keputusan sangat aneh dan janggal begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini berita selengkapnya. Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Insinyur H. Nuroji, tiba-tiba jadi sorotan di media sosial. Hal ini bermula dari kritiknya terhadap PSSI yang dinilai terlalu banyak mengandalkan pemain naturalisasi dalam Timnas Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemenpora dan PSSI, Nuroji menyampaikan pendapatnya mengenai proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Regenders. Akun Instagram resmi fraksi Partai Gerindra pun langsung merespons dengan meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, Mimin sudah sampaikan kepada Bang Nuroji. Beliau tidak bermaksud mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tulis mereka. Fraksi Partai Gerindra juga menekankan bahwa program naturalisasi memiliki dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Mimin yakin bahwa program naturalisasi juga memiliki dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Program ini harus menjadi pendorong motivasi dan daya saing bagi para pemain yang ingin masuk ke dalam timnas, lanjut mereka. Ketua Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya dalam meningkatkan mutu sepak bola tanah air. Gerindra konsistensi dan komitmen Pak Prabowo dalam meningkatkan mutu sepak bola tanah air akan terus dilaksanakan dengan segala strategi dan upaya agar timnas kita bisa berlaga di kancah dunia dan menjadi juara, tegasnya. Menariknya, Nuroji bahkan menutup kolom komentar di Instagramnya @bangnuroji, mungkin karena takut diserang oleh netizen. Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Nuroji dan kebijakan naturalisasi pemain di Timnas Indonesia? Yuk, share di kolom komentar. Nih, info satu lagi khusus untuk subscriber setia channel Indonesian Soccer, kabar terbaru naturalisasi Jairo Rijderwald akhirnya kembali bocor. Media asal Belanda Ajax Fanatics ungkap rahasia besar. Penasaran dengan kabar terbarunya? Tonton video sampai selesai. Media Belanda Ajax Fanatics baru-baru ini menarik perhatian dengan laporan menarik mengenai pesepak bola ternama yang berkarir di Timnas Indonesia. Dalam artikel yang dirilis pada Kamis 19/9/2024 dengan judul, mantan pemain Ajax akan bermain untuk Indonesia itu dalam progres. Mereka mengungkapkan bahwa semakin banyak pemain terkenal yang tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Salah satu nama yang disorot adalah Jairo Rijderwald yang saat ini memperkuat Royal Antwerp di Belgia setelah meninggalkan Crystal Palace. Meskipun gelandang berusia 28 tahun ini pernah membela timnas Belanda di level senior, dia masih belum mengoleksi lebih dari 3 caps hingga kini. Dengan semakin banyaknya pemain yang berminat, bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan ini? Apakah ini tanda baik untuk sepak bola Indonesia? Ayo, bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Australia jelas makin terdesak dan terpojok kalau gini ceritanya. Dulu sombongnya minta ampun selebrasi songong di depan fans Timnas Indonesia, Erick Thohir tepat kemarin pagi langsung buat pernyataan super keras untuk membungkam mereka di kualifikasi Piala Asia nantinya. Seperti apa ulasan selengkapnya? Berikut informasinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan harapannya agar para pemain Timnas U17 Indonesia membalas dendam atas kekalahan dari Australia di Piala AFF U16 lalu. Erick menuntut agar Garuda Muda tampil mengesankan dan menghajar habis Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Dalam semifinal Piala AFF U16 di Solo, Timnas U17 harus menelan pahitnya kekalahan 5-3 dari Australia, yang membuat impian mereka untuk meraih juara pupus berakhir di posisi ketiga. Sementara itu, Australia melaju sebagai juara setelah mengalahkan Thailand di final. Erick menekankan pentingnya kemenangan ini menjadikannya sebagai harga mati.
Dia percaya bahwa timnas U17 harus menunjukkan performa terbaik mereka. Pembentukan tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi timnas U19 kita yang kemarin juara Piala AFF. Sayang, timnas U17 hanya bisa meraih peringkat ketiga karena kalah dari Australia dan mendapat kartu merah, ungkap Erik. Dia optimis kita akan bertemu lagi dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 nanti. Mudah-mudahan kita bisa membalas. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Erick Thohir ini? Apakah timnas U17 bisa memenuhi harapan tersebut? Ayo, bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong mendadak gemparkan bumi Pasundan tepat tadi malam. Dua pemain timnas Indonesia terlibat aksi keras super mentality tinggi yang bisa tingkatkan persaingan di skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu sampai ngomong gini, "Temukan talenta baru untuk juara ASEAN dan SEA Games musim depankah?" Ini informasi selengkapnya. Dua pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Dimas Derajat, terlibat pertengkaran di laga antara Persib Bandung dan Port FC saat Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung. Pertandingan ini berlangsung pada Kamis dalam kurung 19 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, di mana Persib menjamu tim asal Thailand dalam laga pembuka AFC Champions League Tour. Di jeda turun minum, Shin Tae-yong mengungkapkan tujuan kedatangannya, yaitu untuk memantau performa para pemain timnas Indonesia, termasuk Asnawi dan Dimas. Meskipun demikian, ia tidak memberikan komentar terkait insiden antara kedua pemain tersebut. Saya ingin menyaksikan pertandingan Asnawi, Dimas, Edo, dan pemain lainnya yang ingin saya lihat lebih dekat, jelasin kepada wartawan di Stadion Sijalak Harupat. Selain itu, Shin juga memantau para pemain U22 seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis, meskipun keduanya hanya duduk di bangku cadangan dalam laga ini. Saya ingin melihat pemain U22 juga, jadi kami akan memantau secara keseluruhan, tambahnya. Bagaimana menurut kalian tentang pertengkaran antara Asnawi dan Dimas? Apakah itu menunjukkan semangat kompetisi atau malah sebaliknya? Mari diskusikan di kolom komentar. Nih, lagi-lagi channel Indonesian Soccer punya info A1 lagi, ada pemain keturunan Indonesia Jerman ditemukan scouting squad Der Panzer. Ternyata ada darah orang tua dari Kebumen, Jawa Tengah. Ia bernama Said Berkic. Dipanggil timnas kelompok umur Jerman, tapi bisa direbut ke timnas Indonesia karena masih ada peluang. Ini dia profil selengkapnya. Dia adalah Said Berkic, adik dari Amar Rayhan Berkic, yang pernah memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 tahun lalu. Kabar menggembirakan datang ketika Said mendapat panggilan untuk pertama kalinya ke timnas Jerman U15. Informasi ini pertama kali diumumkan oleh akun Instagram @amarberkic. Zip. Membanggakan. Said A. Alim Berkic, adik dari Amar Berkic, mendapatkan panggilan tim nasional untuk pertama kali bersama DFB U15, tulis akun tersebut. Hal ini juga dikonfirmasi oleh sang ayah. Pemain kelahiran September 2010 ini bermain untuk Akademi Eintracht Frankfurt U15, selanjutnya pada Kamis dalam kurung 12 September 2024. Said A. Alim Berkic lahir pada 26 September 2010 dan kini mengembangkan karier sepak bolanya di Jerman. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya Diah Nahdiyati, yang merupakan WNI asli Kebumen, Jawa Tengah, dan juga ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman, serta seorang dokter. Diah menikah dengan Muammar Berkic, pria berdarah Bosnia Jerman, dan mereka dikaruniai dua putra berbakat, Amar Rayhan dan Said. Berbeda dari sang kakak yang beroperasi di lini tengah, Said sering dimainkan sebagai winger dan memiliki kemampuan mencetak gol yang menjanjikan. Keputusan Said untuk menerima panggilan Jerman sempat menuai perhatian mengingat Amar memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Namun meskipun kini membela Jerman, Said masih memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan karena ia belum pernah tampil untuk tim senior. Bagaimana pendapat kalian tentang pilihan Said Berkic ini? Apakah kalian mendukung keputusan yang diambilnya? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Wow, breaking news, tepat beberapa menit yang lalu, gila ini benar-benar efek kehebatan Sintayong. Pelatih Australia Graham Arnold resmi mengundurkan diri usai dipermalukan timnas Indonesia. Bahkan Federasi Sepak Bola Australia buat pengumuman begini ke publik. Ini penjelasannya. FA Australia secara resmi mengumumkan perpisahan dengan Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Keputusan ini disetujui oleh Dewan Direksi FA setelah Arnold mengungkapkan niatnya untuk mundur. Graham Arnold segera meninggalkan jabatan sebagai pelatih timnas Australia. Demikian pernyataan di situs resmi Socceroos pada Jumat dalam kurung 20 September 2024. Arnold memberitahu Football Australia pekan ini mengenai keputusan tersebut yang kemudian diterima oleh Dewan Direksi. Tambahnya, saat ini, FA Australia sedang bergerak cepat untuk mencari pengganti Arnold. Mengingat mereka akan menghadapi 2 laga kandang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Dengan situasi ini, banyak yang menantikan siapa yang akan mengisi kursi pelatih timnas Australia berikutnya. Tak bisa dipungkiri, Arnold menjadi salah satu korban dari skuad asuhan Sintayong. Apa pendapat kalian tentang pengunduran diri Arnold? Siapa yang kalian rasa cocok untuk menggantikan posisinya? Mari diskusikan di kolom komentar. Benar-benar bikin geger publik. Disaksikan lebih dari 50.000 orang. Gelandang muda Spanyol titisan Lionel Messi, Lamine Yamal resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Diantar langsung sang ibu ke Indonesia. Fakta atau hoax? Dibocorkan langsung oleh channel YouTube Media Sports. Ini penjelasan detailnya. Berdasarkan penjelasan narasinya, channel tersebut menyampaikan hal mengejutkan begini. Berita ini menggegerkan penggemar sepak bola tanah air karena Lamine Yamal ternyata merupakan pemain asli yang berdarah Indonesia yang saat ini bermain sebagai winger. Untuk klub Eropa telah menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai pertandingan internasional meski namanya sudah dikenal luas di kalangan penggemar sepak bola dunia. Fakta bahwa dia memiliki darah Indonesia baru terungkap belakangan ini. Lamine lahir dari pasangan yang memiliki latar belakang Indonesia dan Maroko. Ayahnya, Ahmad Jamal, adalah seorang migran asal Indonesia yang menetap di Eropa, sementara ibunya Fatimah Yamal berasal dari Maroko. Pasangan ini pendidikan sepak bola yang mendalam kepada Lamine sejak usia dini, yang membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut hangat berita ini. Banyak yang berharap agar Lamine bisa suatu saat memperkuat tim nasional Indonesia. Berdasarkan penelusuran tim Indonesian Soccer, dapat dipastikan berita itu adalah hoax yang dibuat-buat semata-mata hanya untuk menipu penonton saja.